Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Kita jawab bersama-sama ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materinya tentang kisah Nabi Adam. Kita simak cerita berikut ini ya. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk gunung, laut, tumbuhan, hewan, matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Langit dan bumi diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa, sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman, kun, atau yang berarti jadilah, maka jadilah apa yang diinginkannya. Sesudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak pernah durhaka kepadanya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur dan juga tidak melakukan perbuatan dosa, tidak berjenis laki-laki atau perempuan, dan mempunyai alam tersendiri, yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Lalu selanjutnya, jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Allah. Jin yang ingkar dan tidak mau mematuhi perintah Allah disebut iblis atau setan. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka. Tidak ada kebaikan sama sekali yang tersisa di dalam dirinya. Pekerjaan iblis dan setan adalah menggoda manusia agar tersesat dan jatuh dalam lembah dosa karena permintaan iblis untuk hidup di dunia sampai hari kiamat telah dikabulkan oleh Allah. Karena sebelum Adam diciptakan, iblis adalah makhluk yang pernah patuh dan taat kepada Allah. Maka perpanjangan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah balasan bagi kebaikannya di masa lalu, sebelum diciptakannya manusia pertama. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis menjadi makhluk yang durhaka karena iri kepada manusia. Maka ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Sesudah langit, bumi beserta isinya, malaikat, dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintahkan untuk mengelola dan merawat bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Allah pun berfirman, "Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi." Para malaikat pun mengira selama ini mereka lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka mereka berkata, "Mengapa engkau menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan saling membunuh. Sedangkan kami, para malaikat, senantiasa patuh dan mengagungkan namamu." Untuk menjawab kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat pun bungkam mendengar penegasan Allah itu.
Bukankah Allah memang Maha mengetahui atas segala sesuatu? Setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai bentuk rasa hormat dan ungkapan syukur atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud dan berani menolak perintah Allah. Allah lalu berfirman, "Apakah yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Iblis pun berkata dengan sombongnya, "Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah." Hanya iblis sendirilah yang berpendapat bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal hanya Allah yang Maha Tahu mana yang paling mulia di antara semua ciptaannya. Mendengar jawaban iblis yang sombong, Allah kemudian berfirman, "Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut lagi kau berada di surga, dan terkutuklah engkau selama-lamanya karena kesombonganmu." Iblis pun berkata, "Saya rela engkau kutuk dan usir dari surga karena Adam, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup hingga hari kiamat nanti." Permohonan iblis masih dikabulkan. Ia dibiarkan hidup sampai hari kiamat. Iblis kemudian bersumpah, "Karena engkau telah menghukum saya sebagai makhluk yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kiri dan dari kanan." Begitulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Allah dan berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan saling membunuh satu sama lain. Allah lalu berfirman, "Untuk melawan segala tipu daya jahatmu, akan aku beri manusia bekal yang ampuh yang bernama akal pikiran. Dengan akal itu, akan aku bimbing mereka dengan petunjuk. Akan aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya, tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian." Mendengar firman Allah, iblis makin benci kepada Adam. Ia kemudian meminta izin untuk mendekati Adam. Diperiksalah seluruh tubuh Adam. Iblis mencari celah kelemahan Adam dan menemukannya, yaitu nafsu. Nafsu lebih sering melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia sering menuruti hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menggodanya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama benda-benda yang dilihatnya. Dengan demikian, Adam mengetahui nama benda-benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan dasar yang nantinya diperlukannya untuk mengatur dan merawat bumi. Berfirmanlah Allah kepada para malaikat, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu." Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang Maha mengetahui segala-galanya, kata para malaikat dengan penuh takjub. Allah kemudian berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada para malaikat nama benda-benda itu." Adam kemudian menyebutkan nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum. Mereka memberi hormat sekali lagi kepada Adam. "Bukankah sudah kukatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Firman Allah kepada malaikat. Nabi Adam kemudian mendiami surga, di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Nabi Adam merasa kesepian walaupun sudah bersama dengan para malaikat. Dengan kehendak Allah, Nabi Adam mendapat seorang pendamping di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Nabi Adam,
siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut? Beliau dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon huldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan celaka dan termasuk ke dalam orang yang zalim bila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun suatu waktu, syaitan yang merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk mendatangi Adam dan Hawa. Syaitan berusaha menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Syaitan membandingkan Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Nabi Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat hidup dengan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Nabi Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Ia mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa harus mendekati pohon khuldi. Syaitan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon khuldi. Setelah memakan buah dari pohon tersebut, kemudian terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat yang tampak itu dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Larangan yang Allah peringatkan justru tidak dihiraukan. Pohon yang sama sekali tidak boleh didekati justru dimakan buahnya. Rasa penyesalan pun muncul. Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa, sedangkan Hawa juga mencari-cari keberadaan Adam. Di muka bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Setelah beberapa lama hidup di bumi, Nabi Adam kini mempunyai beberapa keturunan. Siti Hawa selalu melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Anak kembar yang pertama bernama Qabil dan Iklima, sedangkan anak kembar yang kedua bernama Habil dan Labuda. Demikian cerita tentang Nabi Adam. Keteladanan Nabi Adam yang dapat kita contoh adalah sikap bertaubat kepada Allah. Taubat artinya memohon ampun karena melakukan kesalahan. Bertaubat kepada Allah, membaca istighfar. Dan jika sudah bertaubat, jangan mengulangi kesalahan lagi, karena bertaubat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memperbanyak perbuatan yang mulia. Sekian pembelajaran PAI di pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.